Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan. Hari ini dalam edisi menyambut Natal, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Menyambut Mesias. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 42 yang berbunyi demikian. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Konsep Mesias menurut para nabi Perjanjian Lama adalah seorang pembebas yang mampu melepaskan bangsanya dari ancaman bangsa asing. Konsep Mesias sebagai pembebas secara politik dan kekuasaan yang akhirnya dipegang oleh bangsa Israel hingga sekarang. Arti dari kata Mesias ini adalah orang yang diurapi. Gelar Mesias ini dipakai untuk penyelamatan yang akan datang, dan bahkan orang Yahudi percaya bahwa yang akan menyelamatkan pada masa yang akan datang adalah Allah sendiri. Hal-hal inilah yang melatar belakangi konsep Mesias yang disampaikan oleh para nabi. Dari nubuatan tersebut, bangsa Israel selalu menaati kedatangan Mesias sebagai pembebas, manakala mereka sedang menghadapi penindasan dan kesengsaraan. Jikalau disimpulkan, nubuatan tentang Mesias yang disampaikan oleh para nabi Israel bahwa Mesias itu secara biologis adalah keturunan Daud dan dia akan mengokohkan kerajaan Daud yang telah runtuh. Ia diurapi oleh Allah dengan penyertaan roh Allah secara menakjubkan untuk membebaskan umatnya dari penderitaan dan penindasan bangsa-bangsa lain. Dia akan memerintah dengan penuh damai, tentram, keadilan, dan masyarakatnya hidup dalam kelimpahan untuk selama-lamanya. Sifat kerendahan hati ditonjolkan dalam kehidupannya walaupun dia seorang yang perkasa. Masih banyak lagi pendapat lain berkaitan dengan Mesias ini dalam pandangan orang Yahudi. Itulah sebabnya banyak orang Yahudi yang tidak mau percaya bahwa Yesus Kristus dari Nazaret adalah Sang Mesias itu. Hal ini terjadi karena mereka berpikir bahwa Mesias itu haruslah seorang pembebas yang revolusioner, berperang melawan musuh dengan kekuatan bala tentara dari surga untuk memerangi penindas Israel. Mesias menjadi raja, pemimpin yang besar dan perkasa. Apalagi ketika mereka menyaksikan kematian Yesus Kristus di kayu salib sebagai orang yang terkutuk, mereka menjadi antipati akan kemesiasan Yesus. Itulah sebabnya kebanyakan orang Yahudi hingga kini masih menunggu kedatangan Mesias yang dijanjikan sebagai pembebas itu. Tetapi bagi kita orang percaya, Yesus Kristus yang lahir sebagai bayi Natal, itulah Mesias sejati. Penggenap nubuatan para nabi tentang hadirnya sosok yang menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman Allah. Seperti yang disampaikan oleh murid-murid Yesus dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Amin.